what's up everybody, dan salam sejahtera untuk kalian semua. Jadi pada video ini, ya, kalian udah bisa melihat sendiri kan di judul. Ya, pada video kali ini aku mau membahas tentang program pengerjaan karya ilmiah yang diadakan oleh sekolahku. Tapi aku akan lebih membahas ke masalah nilai apa yang bisa aku dapatkan dari program pengerjaan karya ilmiah tersebut. Aku akan menunjukkan satu barang, ya. Nah, inilah barang yang bagiku cukup bersejarah. Ya, jadi ini adalah pengerjaan karya ilmiahku. Jadi ini aku sedikit beritahu tentang latar belakangnya ya. Sebenarnya pengerjaan karya ilmiah ini adalah salah satu bentuk tugas wajib yang diselenggarakan oleh sekolahku, khususnya untuk siswa kelas 11. Jadi aku membuat karya ilmiah ini pada saat aku masih kelas 11, alias pada saat aku kelas 2 SMA. Dan kebetulan angkatanku itu termasuk angkatan yang mengerjakan ini secara berkelompok. Jadi di sini nih kalau kalian lihat ya, ini tuh ada nama-nama anggota kelompoknya, cuman aku samarkan karena aku merasa tidak berkenan ya untuk menunjukkan, karena ya itu sedikit mengumbar privasi ya. Jadi untuk nama anggota kelompoknya aku samarkan. Dan di sini kita bisa melihat, jadi judul karya ilmiah yang aku buat bersama dua teman kelompokku ini adalah pengaruh lingkungan hampa udara terhadap pertumbuhan jamur pada roti tawar. Ya mungkin kalian bayangannya udah, waduh ribet banget ini meski penelitian. Enggak kok, enggak seribet itu. Dan aku mau review sedikit ya masalah ini, masalah karya ilmiah yang aku buat ini. Aku mau review sedikit aja. Ya jadi ini kita bisa melihat di sini ada tanda tangan kepala sekolah, ada tanda tangan guru pembimbing. Ya pokoknya ya udah kayak skripsi lah ya pokoknya, cuman bedanya ini dilakukan secara berkelompok. Di sini juga ada daftar isi ya pastinya. Ini ada daftar isi. Daftar isi ini ada rincian halamannya nih, mulai dari halaman judul, halaman persetujuan, pernyataan keaslian karya, kata pengantar, daftar isi, abstrak, pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, penutup, daftar pustaka, dan yang terakhir adalah lampiran. Di total ini ada 43 halaman lebih ya sebenarnya. Ya kenapa aku bilang lebih dari 43 halaman? Karena yang aku maksud itu gak cuman halaman apa berarti ya, halaman isinya ya, mungkin kita sebut aja halaman isi. Tidak cuma halaman isi, tapi halaman sampul, terus habis itu kayak bagian-bagian yang nggak penting, misalnya kayak halaman persetujuan, pernyataan keaslian karya, kata pengantar, itu aku juga masukin. Jadi aku anggapnya ini 43 halaman lebih, nggak 43 pas. Ya penting juga sih ya sebenarnya halaman judul, halaman persetujuan dan lain-lain yang tadi aku sebutin. Jadi sesuai yang di judul, aku mau menceritakan nilai-nilai apa saja yang aku dapat. Nilai-nilai yang aku dapat itu maksudnya begini, pesan moral apa atau hikmah apa yang aku dapatkan dari pengerjaan karya ilmiah ini. Jadi ini adalah karya ilmiah yang merupakan salah satu tugas wajib dari sekolah ya, khususnya untuk kelas 11 yang tadi sudah aku jelasin di awal video. Dan ini dilakukan secara berkelompok. Dalam kelompok tersebut aku ditunjuk sebagai koordinator, alias aku ditunjuk sebagai
pemimpin dari kelompok tersebut. Ya mungkin buat mengarahkan kelompok, atau mungkin ya buat guru pembimbing atau panitia penyelenggaranya ini konfirmasi ya. Kan sudah kelompok kan juga dibutuhkan orang yang harus bisa diajak konfirmasi, diajak tukeran info gitu ya. Dan di sini aku merasa bersyukur karena aku bisa dipercaya sebagai koordinator kelompok. Awalnya aku ngira jadi koordinator kelompok tuh gampang lah ya, maksudnya tidak perlu menangani masalah yang jelimet-jelimet amat gitu loh. Tapi nih guys, ternyata menjadi koordinator itu tidak semudah yang dibayangkan. Ya aku tidak akan menceritakan permasalahan apa yang terjadi dalam kelompokku, karena kita sekelompok ya 3 orang ya, kita sekelompok 3 orang itu sudah kesepakatan untuk tidak mengumbar permasalahan ini ke teman angkatan kita. Ya aku cuma antisipasi aja, nanti kalau ada teman angkatanku dari sekolahku, dari SMA Kolese de Brito ini yang nonton video ini, takutnya nanti aku dianggap melanggar kesepakatan. Jadi aku tidak akan menjelaskan atau menceritakan masalahnya secara detail. Hanya saja seperti ini. Aku belajar untuk bagaimana caranya aku itu bisa menyatukan visi misiku dengan visi misi kedua temanku tersebut. Dan kedua temanku tersebut visi misinya juga ternyata berbeda apa ya istilahnya, berbeda jalur. Yang satu mengarah ke sana, yang satu mengarah ke sana. Jadinya aku juga sebagai pemimpin, aku ditantang untuk menjadi penengah mereka. Dalam pengerjaan karya ilmiah ini, aku juga ditantang untuk bisa memanajemen waktu. Ya, aku tahulah ya, yang namanya karya ilmiah ini ya, ini kan juga membutuhkan waktu ya dalam mengerjakan. Nggak mungkin dong kita bisa secepat freshman atau secepat roket mengerjakan 1 detik jadi. No, kita juga butuh berminggu-minggu, bahkan mungkin nyampe sebulan ya. Tapi di sini aku mau menekankan bahwa kita juga harus bisa memanajemen waktu ya, karena tugas yang diberikan oleh sekolahku itu juga nggak kalah penting sama pengerjaan karya ilmiah ini. Dan tugas yang diberikan sekolahku itu juga ya sebenarnya bukan banyak ya, tapi sering. Jadi bagiku ya, sekolahku itu nggak banyak ngasih tugas, tapi sekolahku itu sering ngasih tugas. Kalian mau tahu bedanya banyak ngasih tugas dan sering ngasih tugas? Kapan-kapan akan aku buatkan videonya. Nanti kalau sudah ada videonya ada di atas ini. Ya, dan di situ aku merasa ya aku harus bisa membagi waktu untuk mengerjakan tugas, mengerjakan karya ilmiah, bahkan belajar mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian, misalnya ulangan, atau mungkin ujian tengah semester, atau mungkin ujian akhir semester. Dan belum lagi masih ada kegiatan-kegiatan luar sekolah, misal kayak perlombaan taekwondo, itu aku juga harus bisa mengatur waktu untuk itu gitu loh. Terus dalam mengerjakan karya ilmiah ini, aku juga ditantang untuk menjadi orang yang sabar serta tabah. Dalam pengerjaan karya ilmiah ini, ya aku itu juga kadang capek menjadi penengah temanku si A si B ini. Kesabaranku cukup terkuras. Terus akhirnya kita udah berbulan-bulan nih mengerjakan, dari bulan Juli 2020 sampai bulan Januari 2021 ya. Anggap aja 1 semesteran lah ya, 1 semester lebih dikit ya. Kita bekerja keras, kita menuangkan tenaga untuk menuliskan ini, dan akhirnya kita pun presentasi ya, alias bahasa kerennya itu pendadaran. Woi, keren banget ya bahasanya, udah kayak anak kuliahan nih. Ya kita pendadaran ya, dan sebelum pendadaran kita itu kesepakatan ya, kita ambil contoh landasan teori lah ya. Jangan sampai mentang-mentang ya nulis landasan teori itu aku, terus waktu guru pengujinya itu tanya sama kita tentang landasan teori, aku yang suruh mempertanggungjawabkan. Nggak boleh gitu dong. Yang membuat bagiannya itu tara kata partner kita lah ya. Tapi ya kita dari halaman sampul sampai daftar pustaka, atau mungkin malah nyampe lampiran foto, ya kita semua harus tahu dong. Kan itu project bersama, cuman kita tuh bisa bagi tugas,
Tapi bagi tugas bukan berarti kita kacamata kuda dengan pembagian kita sendiri dan kita tidak peduli sama pekerjaan teman kita yang lain, atau teman kita nggak peduli sama pekerjaannya kita. Bukan berarti seperti itu dong. Oke guys, jadi gitu dulu sharing aku. Mudah-mudahan kalian suka dengan video ini. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe supaya channel ini bisa semakin berkembang. Oke guys, see you on the next video.